Bima Sakti adalah salah satu legenda hidup sepak bola Indonesia. Pernah menjadi kapten, sekaligus gelandang andalan timnas Indonesia. Bima Sakti juga malang melintang di berbagai klub di Indonesia. Pengalaman dan sosoknya yang tegas kemudian mengantarkannya ke dunia kepelatihan. Regista berkesempatan menemui Bima Sakti dan melemparkan beberapa pertanyaan kepadanya. Paling berkesan adalah saat sesi latihan ya. Mereka sangat disiplin, mereka selalu berlatih serius. Dari mulai sesi pertama sampai sesi akhir itu mereka melakukan 100% karena mereka berprinsip dan itu memang diedukasi oleh pelatih. Kebiasaan dalam latihan akan terbawa ke pertandingan. Jadi saat game mereka benar-benar fight, kemudian berkompetitif terus dalam setiap sesi-sesi latihan. Di sana adalah mengajarkan masalah disiplin. Ya, disiplin waktu, tepat waktu, setiap latihan itu nggak ada yang boleh terlambat. Kemudian disiplin makan juga, mereka makanan benar-benar ditata sedemikian rupa, ada ahli gizinya dan semuanya patuh. Dan itu mereka sadari bahwasannya itu semua demi kebaikan mereka dan untuk menunjang kelangsungan karir mereka. Oke. Dan yang ketiga adalah disiplin istirahat. Mereka waktunya istirahat ya istirahat. Waktunya latihan fight 100%. Waktunya ada istirahat, mereka benar-benar manfaatkan istirahat dengan baik. Harapan saya sekarang ada Egy ya, Asnawi, ada Witan juga, ada beberapa pemain muda juga, ada Brilian, bagus ya. Saya pikir ini hal yang positif ya buat perkembangan pembinaan persepak bola di Indonesia, karena dengan adanya pemain-pemain yang bermain di luar negeri, mereka jadi bisa belajar ya, bisa belajar hal yang positif, hal yang baik, mereka bisa edukasikan ke pemain-pemain saat mereka tampil di tim nasional. Saya pikir ini suatu hal yang positif buat mereka dan buat perkembangan sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak pemain-pemain Indonesia yang bisa tampil di luar negeri, dikontrak oleh klub luar negeri. Bukan hanya dikontrak saja, bukan hanya di klub besar aja, tapi mereka harus dapat kesempatan main, dapat jam bermain yang lebih baik. Yang paling penting adalah yakin ya, yakin pada diri sendiri, yakin bahwasanya kita bisa sembuh dengan usaha dan tekad kita, dengan latihan juga, dengan semangat sendiri, dan kesadaran diri sendiri bahwasanya kita bisa sembuh dan semua penyakit bisa sembuh tergantung diri kita. Kemudian hati kita bagaimana menerima saat kita cedera, walaupun ya berat, apalagi masa-masa penyembuhan, kemudian masa-masa saat kita recovery setelah penyembuhan itu menghilangkan rasa trauma itu berat banget. Dan kita harus yakin bahwasanya kita bisa sembuh. Dulu saya waktu cedera tahun 2002, ada seorang dokter menyampaikan, Bima kamu ganti profesi aja, bukan pemain bola lagi, karena memang parah banget. Ya terjadi patah tulang fibula dan pergeseran ankle, dislokasi ankle. Jadi mereka pikir saya nggak akan sembuh, tapi dengan keyakinan, dengan latihan, alhamdulillah bisa sembuh dan bisa main sampai 40 tahun. Tim nasional kalau untuk ASEAN ya Vietnam, Thailand ya, mereka sangat militan dan memang sejarahnya mereka memang selalu tampil maksimal saat melawan timnas Indonesia. Untuk Asia ada Korea Selatan ya, itu memang jadi momok buat timnas kita. Kemudian tim-tim Arab Saudi, dan untuk Eropa saya pikir beberapa kali kita uji coba lawan tim-tim dari pecahan Rusia ya, itu memang agak kesulitan. Kalau teman sendiri coach paling sulit menurut coach Bima siapa? Temen kalau misalnya antar main Indonesia lah. Oh, kalau pemain Indonesia dulu banyak ya pemain-pemain yang sebagai penyerang ya, yang sering ketemu dengan posisi sebagai gelandang bertahan itu ada Jainal Ikhwan, itu sulit. Kemudian tuh Gio, itu pemain-pemain yang lincah yang sulit untuk dijaga.